Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Jika seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan selalu mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Ya, pemimpin Puja Bakti yang saya hormati, saudara-saudari sekalian, Muda-mudi Wihara Eka Dharmaloka Surabaya yang saya hormati, selamat sore, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, saudara-saudari sekalian, sungguh satu kebahagiaan ya, di mana karma baik kita membuahkan satu kesempatan bagi kita untuk bisa kembali datang ke wihara, juga untuk melakukan puja, menghormat Buddha, Dhamma, dan Sangha, mengulang khotbah-khotbah Sang Buddha yang ada di dalam parita suci, dan juga bermeditasi, dan kita punya satu kesempatan lagi, utamanya pada kesempatan sore hari ini, untuk kita belajar Dhamma ajaran Sang Buddha, ya, di mana sesuai dengan poster yang barangkali Anda sudah lihat, yang barangkali juga sudah di-share, sudah dibagi oleh panitia kepada teman-teman semuanya, bahwasannya tema atau topik yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini yaitu tentang menghadapi quarter life crisis dengan cara berpikir Buddhis. Ya, tentu kalau kita bicara cara berpikir Buddhis itu bagaimana, Bante? Jadi cara berpikir Buddhis itu adalah menyesuaikan dengan ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha yang sering kita sebut sebagai Dhamma itu pada dasarnya adalah ajaran tentang kebenaran hidup, tentang realita kehidupan. Sehingga cara berpikir Buddhis adalah cara bagaimana kita memahami kebenaran hidup. Ya. Jadi sebagai umat Buddha, sebagai seorang Buddhis, ketika kita menjalankan hidup, ketika kita menghadapi maupun juga menyikapi fenomena-fenomena di dalam kehidupan, ya, kita itu menghadapinya dengan cara memahami kebenaran hidup itu, bukan menolak. Ya, kadang-kala kita kalau bertemu dengan fenomena kehidupan yang mana itu nggak cocok dengan diri kita, yang nggak sesuai dengan diri kita, ya biasanya kita akan menolak, nggak mau, Bante. Ya, menyingkirlah, pergilah masalah, pergilah problem, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau di dalam cara berpikir Buddhis, sesungguhnya dengan cara itu kita itu menolak kebenaran. Kita menghadapinya dengan kebencian. Karena pada dasarnya di dalam ajaran Sang Buddha itu yang baik maupun yang buruk, ya, yang menyenangkan maupun yang menyesakkan, yang menyedihkan, semuanya itu Dhamma. Ya, jadi kalau kita bicara Dhamma, Dhamma itu bukan hanya yang baik-baik saja, yang membuat kita senang, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita happy dan lain sebagainya, tapi Dhamma itu mencakup semua fenomena, mencakup semua realita di dalam kehidupan ini, ya. Makanya yang bahagia maupun yang menderita, maupun yang baik atau yang buruk, semua itu Dhamma.
Jadi kalau kita menyenangi yang ini, kemudian kita membenci yang ini, sesungguhnya ini ekstrem kanan dan juga ekstrem kiri. Maka bagaimana Bante cara berpikir Buddhis? Cara berpikir Buddhis ya sudah hadapi saja. Hadapi, kemudian kita memahami. Nah, setelah memahami nantinya kita akan bisa menerima. Kalau kita bisa menerima, pada akhirnya nanti kita akan bisa memaklumi. Oh, ternyata kebenaran hidup seperti ini. Itu cara berpikir Buddhis. Ya. Nah, apa yang dilakukan khususnya oleh muda-mudi Wihara Eka Dharma Loka Surabaya ini adalah satu hal yang baik, selain sebagai satu upaya untuk menambah kebajikan dengan puja bakti, dengan mendengarkan dhamma, baca parita, atau juga bermeditasi. Tentu kegiatan seperti ini bisa menjadi satu wadah, ya, menjadi satu kegiatan yang bisa menyatukan, yang bisa mempererat tali persaudaraan, ya, persaudaraan Buddhis. Karena semuanya kita ini adalah saudara di dalam Dhamma. Nah, oleh karena itu kalau kegiatan semacam ini bisa terus dilaksanakan, bisa terus diupayakan khususnya oleh panitia untuk memfasilitasi muda-mudi Buddhis, ya tentu ini adalah satu upaya yang bajik. Meskipun ya ini pandemi belum usai, ya belum benar-benar selesai, belum benar-benar hilang gitu ya. Tetapi kalau acara seperti ini masih bisa dilakukan, tentu ini adalah satu upaya yang luar biasa. Meskipun tidak memungkinkan untuk bisa berkumpul secara bersama dalam kuantitas yang banyak, tetapi setidaknya ada yang mengikuti secara online. Ya, setidaknya dhamma ini masih bisa tersampaikan. Ya, jadi saudara sekalian, yang kita bahas berkenaan dengan quarter life crisis. Tadi Bante sudah sampaikan cara berpikir Buddhis. Ya, cara berpikir Buddhis itu adalah kita memahami. Jangan membenci apa yang muncul. Jangan membenci kebenaran. Kalau kita membenci kebenaran, kita menolak kebenaran, kita sendiri yang menderita. Kenapa? Karena pada dasarnya penderitaan itu muncul bukan karena kebenaran hidup. Tapi kalau kita menolak kebenaran hidup, itulah sumbernya penderitaan. Nah, oleh karena itu sebagai umat Buddha, bagaimana Bante? Ya kita akan diajarkan. Terutama kalau meditasi, ya kalau meditasi apapun fenomena yang muncul gitu ya. Apapun fenomena yang muncul, hanya cukup memperhatikan, mengamati, menyadari kemunculannya, berlangsungnya atau berprosesnya sampai dengan dia lenyap. Nah, itu cara berpikir Buddhis. Jadi kalau kita menolak, ya kita sendiri yang menderita. Mau kita menolak atau mau kita menerima, mau kita membenci atau kita menyenangi, ya pada dasarnya fenomena hidup, kebenaran hidup akan tetap berlaku sama. Meskipun Anda ada di Amerika sekalipun, meskipun ada di Indonesia, meskipun ada di Surabaya, ataupun juga ada di Medan, saat ini Bante di Medan ya. Nah itu semuanya sama. Fenomena hidup itu tidak memandang, oh ini siapa, oh ini anaknya orang kaya, oh ini anaknya orang miskin, ini anaknya orang berada, ini anaknya orang yang biasa saja. Tidak memandang. Maka ajaran Sang Buddha itu adalah ajaran tentang kebenaran. Karena kebenaran dengan pembenaran itu beda, saudara ya. Jadi kalau kebenaran, mau Anda bicarakan dimanapun, mau Anda berada dimanapun, dia akan tetap berlaku sama dan adil kepada siapapun dimanapun juga. Itu kebenaran. Berbeda dengan pembenaran. Kalau pembenaran itu menurut si A benar, belum tentu nanti menurut si B. Menurut si B benar atau salah, nanti menurut si A bisa jadi dibenarkan. Itu pembenaran. Tapi kalau kebenaran, dimanapun juga akan tetap sama. Nah, itulah ya yang harus kita pahami berkenaan dengan ajaran Sang Buddha. Jadi pada dasarnya kita berusaha untuk memahami kebenaran, memahami Dhamma. Nanti kalau sudah memahami Dhamma, oh iya ternyata itu seperti ini kebenaran. Tapi kalau tidak bisa memahami kebenaran yang ada,
nanti kalau ada yang berubah, nanti kalau ada penderitaan, kalau ada hal yang tidak menyenangkan, ya kita jadi protes. Bante, kenapa kok berubah? Bante, kenapa kok hidupku ini tidak menyenangkan? Bante, kenapa kok muncul fenomena-fenomena yang tidak menyenangkan? Kenapa kok muncul masalah-masalah dalam hidupku? Bante, kenapa kok lingkungan ini tidak bisa saya atur sesuai dengan kemauanku? Nah, jadi protes. Kalau nggak ngerti kebenaran, nggak bisa memahami kebenaran, apalagi menerima, yang ada protes. Kalau sudah protes, batin kita ini pada dasarnya nggak bahagia. Nggak ada orang yang protes itu batinnya bahagia, nggak ada. Kenapa? Karena batinnya ini selalu bertentangan dengan kebenaran. Gitu. Nah, oleh karena itu, ya sebagai umat Buddha, bagaimana kita bisa memahami. Nanti kalau sudah bisa memahami, Anda bisa maklum kok. Gitu. Ya, salah satu yang barangkali dihadapi oleh manusia yaitu adalah masalah di dalam hidup. Karena pada dasarnya mau sebagai apapun sudah diatur sedemikian rupa, masalah itu akan tetap datang. Kok begitu, Bante? Apakah ajaran Sang Buddha ini adalah ajaran yang pesimis? Saya rugi dong jadi umat Buddha. Kan saya jadi umat Buddha ini ingin memperoleh atau ingin mencapai atau ingin mendapatkan kebahagiaan. Tapi kenapa kok Sang Buddha mengajarkan, oh hidup itu penderitaan? Berarti ajaran Sang Buddha ini pesimis? Tidak. Justru ajaran Sang Buddha ini berusaha untuk membuka mata batin kita sehingga kita bisa memahami kebenaran. Ajaran Sang Buddha itu diajarkan kepada kita supaya kita bisa mengerti realita kehidupan. Hidup itu penderitaan. Coba kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari atau kita identifikasi diri kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Punya jasmani menyenangkan apa enggak? Kalau punya jasmani bisa sakit kan ya? Kalau punya jasmani nggak bisa sakit, nggak akan sakit, justru senangnya jasmani ini nggak akan sakit. Senang. Tapi nyatanya jasmani ini bisa sakit. Artinya kalau jasmani ini bisa sakit, aduh, menderita punya jasmani. Punya jasmani juga harus dikasih makan. Juga perlu dikasih minum. Repot. Kalau nanti ada lapar, nanti ada haus. Kalau punya jasmani nggak ada lapar, nggak ada haus, nggak perlu dikasih makan, nggak perlu dikasih minum, kita nggak repot-repot. Gitu ya. Kita nggak repot-repot cari makan apa, hari ini harus makan apa, hari ini harus minum apa, hari ini harus pakai pakaian yang seperti apa. Nah, kalau Bante ya pakaiannya nggak usah bingung-bingung, setiap hari juga pakaiannya ini. Ya, kalau Anda mungkin bingung mau ke wihara harus pakai pakaian yang mana. Jadi karena punya jasmani ini harus dirawat, itulah yang disebut bahwa kehidupan kita itu penuh dengan penderitaan. Tapi kalau seandainya kita punya jasmani, enggak usah dikasih makan lah. Nggak ada lapar, nggak usah dikasih makan. Punya jasmani nggak ada haus, jadi nggak usah dikasih minum. Aduh, kok nyamannya begitu ya. Itu. Tapi karena bertolak belakang dengan hal seperti itu, maka dikatakan bahwa punya jasmani juga penderitaan. Punya perasaan juga penderitaan. Kenapa, Bante? Perasaan nggak bisa sepenuhnya kita kontrol. Perasaan bisa sedih. Perasaan bisa menderita. Perasaan bisa merasakan hal-hal yang tidak nyaman. Jadi kalau punya perasaan akan seneng terus, ya kehidupan kita bahagia. Tapi kalau kita punya perasaan kadang-kala ada sedihnya, kadang juga ada bahagianya. Aduh, kok kadang bahagianya sebentar, kok menderitanya lebih lama, Bante. Itulah penderitaan kita punya perasaan. Punya ingatan juga sama. Harusnya kan ingat yang menyenangkan terus, Bante. Tapi kenapa yang tidak menyenangkan ini justru yang muncul terus setiap hari terngiang-ngiang sampai saya mau tidur ini dia muncul terus yang nggak menyenangkan itu. Sehingga terngiang-ngiang sampai nggak bisa tidur. Kenapa?
teringat hal-hal yang buruk yang kita alami. Kemarin aku diperlakukan dengan tidak menyenangkan. Kemarin aku ditipu. Kemarin aku dikecewakan. Kemarin aku dihianati. Kok yang muncul ini yang tidak menyenangkan terus? Padahal saya maunya yang muncul itu adalah yang menyenangkan. Tapi karena tidak bisa diatur sedemikian rupa, itulah penderitaan dari kita punya ingatan. Kemudian kita punya bentuk-bentuk pikiran juga sama. Kadangkala batin kita ini menjadi takut, menjadi khawatir, karena kita memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Padahal sudah saya atur sedemikian rupa, Bante, jangan mikir ke sana. Besok mau ulangan, besok mau tes, besok mau tampil, besok mau apa. Kadang sudah mikir ke sana. Jadinya apa? Timbul kekhawatiran, timbul kecemasan, timbul ketakutan, timbul kekhawatiran. Jalan di tempat gelap, padahal nggak ada apa-apa. Tapi karena pikirannya ini sudah mikir yang endak-endak, yang tidak-tidak, oh jangan-jangan nanti ada ini, jangan-jangan nanti ada itu. Pikiran itu sudah membuat-buat. Ya, membayangkan seakan-akan nanti terjadi hal-hal yang buruk begitu. Sehingga ya kita menjadi khawatir, kita menjadi cemas. Ya, itulah kebenaran, sebetulnya kebenaran tentang keberadaan pikiran, kebenaran tentang keberadaan batin dan jasmani kita, yang tidak akan lepas, yang sulit untuk bisa lepas dari hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak kita hendaki. Dan kita harus merawat itu semua, makanya dikatakan pancu padhana kanda tukha. Singkatnya, 5 gugusan kehidupan itu adalah penderitaan. Karena kita harus mengatur, karena kita harus merawat. Seandainya nggak perlu dirawat, ya kita tidak perlu repot-repot. Aduh, bahagianya. Tapi karena kita harus repot-repot merawat, ya itulah repotnya punya batin dan jasmani. Maka ajaran Sang Buddha pada dasarnya, saudara sekalian, jangan bingung, jangan bimbang, jangan ragu. Kalau ditanya, Anda punya tetangga, punya teman, atau siapapun, kenapa kok jadi umat Buddha? Kan banyak agama-agama, banyak kepercayaan yang lain, banyak keyakinan yang lain. Umat Buddha itu kan sedikit. Kenapa kok Anda pilih jadi umat Buddha? Jawab saja, jangan ragu, jangan bimbang. Saya sudah bosan menderita. Itu. Kenapa sudah bosan menderita? Ya karena Sang Buddha mengatakan bahwasannya selama pertumimba lahir di dalam samsara ini, ya kita itu sudah melewati melalui banyak kelahiran. Dan sebanyak kita bertumimba lahir di dalam samsara itu, air mata kita ini loh, yang sudah menetes itu adalah jauh lebih banyak dari air di 4 mahasamudra. Artinya kita sudah menangis karena kita pernah kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita bertemu dengan orang-orang yang tidak kita sukai. Kita jadi sedih, kita jadi menangis. Air mata kita menetes dan penderitaan yang kita alami, air mata kita yang menetes itu selama bertumimba lahir di dalam samsara adalah jauh lebih banyak dari air di 4 mahasamudra. Jadi kalau kita berpikir, apa saya masih ingin menderita ya? Apa saya ini tidak bosan menderita ya? Itu. Kalau bosan menderita, maka tepat kalau kita memilih menjadi umat Buddha. Kenapa, Bante? Karena menjadi umat Buddha itu, tujuan dari ajaran Sang Buddha itu adalah menuju akhir dari penderitaan. Mengakhiri siklus samsara. Supaya nggak terlahir kembali. Di mana ada kelahiran, di situ akan ada potensi menderitanya. Tapi kalau nggak ada kelahiran, ya nggak akan ada penderitaan lagi. Gitu. Ya, nah oleh karena itu saudara-saudari sekalian berkenaan dengan masalah-masalah kehidupan,
berkenaan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak memberikan kenyamanan di dalam hidup, yang mana itu merupakan kebenaran, yang mana itu merupakan sifat dunia, ya salah satunya yang mungkin dihadapi atau yang mungkin kita hadapi adalah dilema di mana kita harus menentukan pilihan hidup. Dan kadangkala sebagai umat Buddha, terutama di kalangan remaja atau di kalangan dewasa muda itu dari rentang usia remaja, setelah rentang usia remaja menuju usia dewasa. Itu disebut sebagai dewasa muda. Nah, di rentang usia ini kadangkala ada satu dilematis kehidupan di mana dia harus mempertimbangkan dan menyesuaikan diri dengan kondisi hidup. Menyesuaikan diri dengan keadaan di dalam masyarakat. Di kondisi ini kadangkala kita merasa, aduh kok stuck banget ya. Mau ngerjain ini kok kayaknya berhenti stop sama sekali, nggak ada yang bisa dikerjakan, atau nggak ada lagi yang mau dipikirkan, nggak ada lagi yang bisa dipikirkan, kok kayaknya berhenti gitu ya. Saya berhenti di titik ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh Bante. Kayak terjebak begitu. Kayak dilema, mau begini nanti takut salah, mau begitu nanti takut salah arah atau salah langkah. Kalau Anda mengalami hal seperti itu, barangkali Anda sedang berada pada fase quarter life crisis. Quarter life crisis itu apa Bante? Quarter life crisis itu adalah krisis seperempat kehidupan yang biasanya terjadi pada rentang usia 20 tahun sampai 30 tahun. Atau biasanya juga terjadi lebih awal dari rentang usia itu. Kadang di usia 18 tahun, 17 tahun, waktu SMA, itu juga kadang sudah muncul. Sudah terjadi, sudah dihadapi oleh anak-anak remaja atau kaum dewasa muda. Gitu ya. Anak-anak usia dewasa muda. Tapi kalau kita berpikir tentang kedewasaan, kadangkala di dalam masyarakat ini menjadi abu-abu karena nggak konsisten. Jadi bingung kita. Abu-abunya gimana? Usia dewasa itu berapa toh Bante? Kira-kira usia dewasa itu berapa? Ada pandangan hukum mengatakan bahwa usia dewasa itu kalau Anda sudah usia 17 tahun ke atas. Maka kalau sudah usia 17 tahun, Anda setidaknya sudah bisa bikin KTP, sudah bisa bikin SIM, atau juga sudah boleh mengikuti pemilu. Itu indikator usia dewasa, kadang-kala menyebut ya 17 tahun atau 18 tahun. Ada lagi juga yang menyebut usia dewasa itu usia 21 tahun. Karena kadangkala ada beberapa kemasan dari satu produk tertentu gitu ya. Itu dituliskan bahwa produk ini boleh dikonsumsi oleh mereka yang usianya di atas usia 21 tahun gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi karena usia itu dianggap sudah dewasa gitu. Tapi kalau kita berpikirnya, kok ada yang 17 tahun, kok ada yang 21 tahun. Jadi konsistennya yang benar yang mana Bante? Jadi pada dasarnya kalau ada landasan hukum atau pandangan hukum atau pandangan biologis mengatakan bahwa kedewasaan itu ada di rentang usia itu, ya sesungguhnya dari segi batin, dari segi psikologis, gitu ya, dari segi dhamma, kedewasaan itu bukan hanya terletak pada rentang usia, tapi pada pola pikir kita. Bagaimana kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bagaimana kita bisa berpikir secara lebih bijak di dalam menghadapi fenomena kehidupan. Di mana kita memiliki kualitas atau perkembangan batin yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang juga mengarah pada kebaikan. Ya. Jadi kalau indikator kedewasaan di dalam
pandangan umum mungkin ada batasnya, tapi kalau dari segi dhamma, dari perkembangan batin, ya bukan hanya dari rentang usia. Barangkali ada orang yang usianya itu belum sampai 17 tahun atau 21 tahun, tapi kalau dia sudah berpikir secara dewasa, secara matang, secara bijak, ya sebetulnya dia sudah bisa dianggap dewasa. Gitu. Nah, tetapi saudara sekalian, Bante ingin sampaikan bahwasanya jadi rentang usia ini adalah fase transisi dari usia remaja menuju usia dewasa. Sehingga Anda kadangkala disebut sebagai dewasa muda. Namanya fase transisi itu rentan sekali terjadi berbagai macam problem. Terjadi berbagai macam masalah. Sehingga kita harus beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi itu. Dari yang dulunya remaja, remaja masih sangat labil. Di sini kita harus berusaha untuk menjadi orang yang dewasa. Karena masa transisi ini kan rentan sekali. Seperti halnya Anda kalau dari Surabaya, kemudian pindah ke kota lain. Kalau masa pindah baru-baru ini, ya itu rentan sekali timbul berbagai masalah. Karena harus menyesuaikan diri, mungkin dengan makanannya yang nggak cocok di kota ini seperti ini, makanan di sini kok seperti ini, mungkin cuacanya, mungkin orang-orangnya, orang-orang di Surabaya begini, tapi orang di tempat lain begini begitu, kok beda. Jadi kita harus menyesuaikan diri. Nah, di situ kadangkala muncul yang namanya dilema, muncul yang namanya problem, masalah, yang kemudian dialami oleh anak-anak dalam rentang usia 20 sampai dengan 30 tahun yang disebut sebagai quarter life crisis. Ya, kadangkala anak SMA muncul dilema. Nanti setelah lulus mau kemana ya? Bingung. Nanti setelah lulus kuliah di kampus mana ya? Jurusan apa ya? Itu kalau anak SMA yang menjelang lulus gitu. Bagi mereka yang sudah lulus kemudian masuk di fakultas atau di universitas tertentu. Kemudian juga muncul dilema. Saya sudah masuk ke perguruan tinggi ini, di universitas ini kok kayaknya nggak cocok sama aku ya. Kok kayaknya nggak cocok dengan passionku gitu ya. Rasanya jadi terjebak. Sebetulnya passionku ke sana, tetapi kenapa kok aku masuk ke sini ya? Rasanya jadi terjebak. Nanti ketika Anda sudah masuk di semester misalkan pertengahan perkuliahan, masuk semester 4 atau 5 gitu. Kok rasanya ini bukan seperti minatku. Ini bukan seperti jati diriku. Kenapa dulu aku masuk ke jurusan ini gitu. Kenapa dulu aku masuk ke fakultas ini, universitas ini? Anda jadi perang batin, jadinya nanti pulang ke rumah jadi overthinking. Nah, menjelang lulus juga sama. Nah, ini sebentar lagi lulus, nanti kalau sudah lulus, kira-kira saya dapat kerja apa enggak ya? Kira-kira nanti saya kerja di mana ya? Waduh, perang batin. Nah, jadi kita harus berperang dengan diri kita sendiri untuk membuat pilihan-pilihan. Berkenaan dengan karir, apakah itu berkenaan dengan finansial, kemudian apakah itu berkenaan dengan jodoh. Usia segini kok saya belum dapat jodoh ya, Bante? Kadangkala ya kita berpikir begitu ya, apa namanya, teman-temanku usia segini kok sudah menikah, teman-temanku usia segini kok sudah sukses, sedangkan aku kok cuman gini-gini aja ya. Jangankan sukses, pekerjaan aja belum dapat, cari pekerjaan ke sana kemari, nggak ada yang cocok, nggak ada yang mau terima. Aduh, ini jadinya ya Anda menjadi gelisah, menjadi cemas, menjadi takut, menjadi khawatir, gitu. Nah, oleh karena itu barangkali di posisi ini kita sedang berada pada fase quarter life crisis. Bante, apakah quarter life crisis ini hanya dialami oleh orang-orang miskin saja? Tidak.
Tadi Bante sudah sampaikan di awal, hidup dan permasalahan itu satu paket. Dimanapun juga, kemanapun kita pergi, meskipun ada di benua sana atau benua sini, sebetulnya kita nggak akan lepas dari masalah. Tapi kalau quarter life crisis, apakah ini hanya untuk orang-orang yang miskin, Bante? Enggak. Kadang orang miskin itu terlalu berlebihan mikirnya, oh dia enak ya, anaknya orang kaya gini, sehingga dapat pekerjaan gampang, sehingga cari makan gampang gitu. Kadangkala orang kaya pun juga punya masalahnya sendiri. Dia berpikir, dulu waktu kuliah atau dulu waktu sekolah dia punya teman si A, si B, sekarang dia sudah kaya. Dia sudah punya mobil, dia sudah punya rumah. Sementara saya, sebetulnya harta kekayaan orang tua saya ini sudah lebih dari cukup untuk dinikmati. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Rumah yang saya punya ini rumahnya orang tua. Mobil yang saya miliki ini mobil dari orang tua. Sementara teman-temanku mereka sudah sukses dari hasil kerja kerasnya sendiri. Gitu. Ya. Jadi semuanya sebetulnya akan mengalami hal yang sama. Nah, saudara sekalian, Bante akan sampaikan berkenaan tentang sebab yang barangkali menyebabkan munculnya dilematis pada saat kita mengalami quarter life crisis. Ya, nanti Anda identifikasi sendiri. Kadangkala, oh ini yang relate dengan saya, oh ini yang yang saya alami seperti ini gitu. Yang menyebabkan terjadinya dilematis, terutama yang memperparah fase quarter life crisis ini adalah yang pertama, kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Kurang pede. Sehingga kita nggak punya keyakinan terhadap diri kita sendiri, terhadap apa yang sudah kita pilih dan sudah kita tentukan. Sudah memilih sekolah ini, sudah memilih pekerjaan ini, sudah memilih universitas ini, sudah memilih pasangan seperti ini. Karena nggak punya keyakinan, nggak punya kepercayaan diri, kita akan cenderung lebih mendengar omongan dari luar. Yakin kamu sekolah di sini? Apakah kamu yakin mau kuliah di sini? Emang kamu yakin mau kerja di sini? Gitu. Emang kamu yakin mau berpasangan, menjalankan atau berpacaran atau menikah sama si A, si B? Karena kita tidak yakin dan sering mendengar omongan-omongan dari luar, jadinya pusing. Ya, jangan-jangan benar ini yang diomongin si dia. Karena nggak punya kepercayaan diri, jadinya ya terombang-ambing. Ini jangan-jangan benar ini yang diomongkan si A, si B. Atau yang dibilang mama ini jangan-jangan benar juga ini. Yang dibilang papa jangan-jangan benar juga ini. Akhirnya apa? Ya udah jadi bingung kan gitu. Itu yang kadang-kala menimbulkan dilematis. Yang kedua adalah pemikiran yang terlalu jauh. Nanti apakah nggak boleh punya pikiran yang visioner begitu? Nanti saya pengen begini, nanti saya pengen begitu. Boleh. Tetapi yang paling penting adalah disertai dengan usaha. Kita boleh punya angan-angan, kita boleh punya hayalan, nanti pengen begini, nanti pengen begitu. Tapi kalau cuma angan-angan, tapi kalau cuma hayalan, nggak ada perjuangan, yaitu hanya sebuah angan-angan, sebuah ekspektasi. Nah, Sang Buddha pernah sampaikan ada satu sutta namanya Bhawana Sutta. Di sana Sang Buddha sampaikan, misalkan ada induk ayam yang punya 10 atau 12 telur, kemudian dia berdoa, semoga anak-anakku yang ada di dalam telur ini dia menendang cangkang itu sehingga dia menetas, tanpa dia mengerami telur itu. Dia berdoa, punya ekspektasi, dia punya aspirasi semacam itu.
Tapi kalau tidak diengkrami, tidak dierami, ya tidak mungkin telur itu bisa menetas. Tetapi ada ayam yang lain yang dia tidak membuat pernyataan, harapan, angan-angan, tetapi dia langsung erami telur itu. Ya, selama 21 hari kurang lebih, dia pasti akan menetas telur-telurnya. Sama di dalam kehidupan kita, ya boleh kita punya harapan yang jauh, yang visioner, tapi harus disertai dengan perjuangan. Ya, disertai dengan usaha. Apa yang sudah diusahakan pun meskipun apa yang sudah diusahakan kadangkala dia nggak sesuai atau nggak tercapai, gagal juga. Apalagi kalau kita nggak pernah berjuang sama sekali. Setidaknya kalau kita berjuang dan berusaha, 50% gagal, 50% berhasil. Peluangnya 50-50 lah. Tapi kalau kita nggak pernah berusaha sama sekali, nggak pernah berjuang sama sekali, nol. Kita nggak punya kesempatan sama sekali untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kurangnya dukungan dari lingkungan. Jadi kalau Anda sudah memilih dan juga menentukan satu pilihan begitu, kadangkala lingkungan kita itu nggak mendukung. Orang tua kadang nggak mendukung. Teman-teman kadang juga nggak mendukung. Justru mereka itu menjadi ngompor-ngompor ya, provokator. Kamu serius ya milih ini? Kamu serius ya kerja di sini gitu. Jadi kita dikompor-kompori terus gitu loh. Ya, kadangkala apalagi zaman sekarang ada istilah toxic relationship gitu ya. Nah, itu kadang kalau apa yang sudah kita pilih itu sebetulnya sudah baik. Tapi karena nggak ada dukungan dari keluarga, nggak ada dukungan dari teman-teman dan juga sahabat, kita seolah-olah ya tidak punya kekuatan di dalam mempertahankan apa yang sudah kita pilih. Itu. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, membandingkan diri sendiri dan orang lain. Nah, kalau kita suka membanding-bandingkan, ya nanti timbul permasalahan juga. Apalagi zaman sekarang dengan berkembangnya teknologi, semuanya bisa kita lihat di media sosial, semuanya ada di YouTube, tapi konten-konten di YouTube itu ya isinya pamer ini, pamer itu gitu ya. Kemudian kita, waduh, dia masih muda kok sudah bisa begini. Itu pun jadi masalah juga, jadi problem. Kadang kita juga membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Oh, kok dia sudah bisa ini ya? Saya belum bisa apa-apa loh. Kok dia sudah sukses ya? Saya belum apa-apa juga. Dia sudah berhasil, saya belum dapat apa-apa, belum mencapai apapun di dalam kehidupan saya. Menjadi masalah. Nah, oleh karena itu, kadangkala kalau ada konten yang isinya tentang pendidikan, itu viewernya sedikit. Tapi kalau kontennya tentang pamer, kontennya tentang hal-hal yang membandingkan harta kekayaan mereka, itu kok viewersnya banyak gitu. Kadangkala orang lebih suka itu, tapi sebetulnya itu pun sumber penderitaan. Ya, kita punya preferensi kita masing-masing. Si A punya bakat A, si B punya bakat B, ya kita barangkali punya bakat yang lebih atau yang lain daripada mereka. Jangan membandingkan diri kita dengan mereka. Mereka punya bakat dan minatnya sendiri, punya passionnya sendiri, kita juga punya sendiri. Kalau kita membandingkan diri kita dengan mereka, ya belum tentu sesuai, belum tentu cocok. Ya, berikutnya ingin menjadi seperti orang lain. Kalau tadi membandingkan, sekarang saya ingin seperti dia. Apakah nggak boleh, Bante? Boleh. Tetapi ya kembali lagi pada diri kita sendiri ya. Setiap orang adalah individu yang unik. Artinya setiap orang itu punya kebiasaan, bakat, dan minatnya masing-masing. Ya, punya preferensinya masing-masing. Si A dia lebih memprioritaskan ini, si B lebih memprioritaskan ini. Kita punya hak masing-masing kok. Kita berhak bahagia oleh dan dari diri kita sendiri, bukan dari omongan orang lain dan bukan dari atau bukan
harus seperti dia dan mereka. Gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang kadangkala memicu kita menjadi overthinking, menjadi gelisah. Nah, oleh karena itu Bante sampaikan, memang pada dasarnya quarter life crisis ini adalah fase yang wajar dihadapi oleh mereka yang berada pada rentang usia 20 sampai dengan 30 tahun atau kurang dari itu. Namanya hal yang wajar, ya kita harus siap-siap saja gitu. Yang belum menghadapi kita harus siap-siap, yang sudah menghadapi ya karena hal ini adalah yang wajar, ya sudahlah hadapi saja, ikuti saja. Nanti lama-lama namanya proses, namanya fase, sifatnya nggak lebih dari 3 kok. Apa Bante? Muncul, berkembang, lenyap. Muncul, berkembang, lenyap. Semua fenomena dhamma sifatnya muncul, berkembang, lenyap. Nanti kalau sudah terbiasa, kalau kita sudah bisa adaptasi, semuanya itu akan ya berlangsung secara normal. Ya. Kemudian Bante ingin sampaikan berkenaan dengan fase ini ya yang dialami oleh mereka yang sedang berada pada quarter life crisis. Fase yang pertama biasanya seseorang itu merasa terjebak. Tadi sudah Bante sampaikan juga. Ya biasanya terjebak. Sudah memilih ini kok kayaknya nggak cocok. Sudah kerja di sini mau lanjut kok kayaknya nggak enak. Mau resign kok kayaknya nanti kira-kira aku dapat pekerjaan yang lain enggak ya. Jadi terjebak gitu. Kemudian fase yang berikutnya perasaan kesepian yang mendalam. Jadi kalau kita sudah berada pada fase ini di dalam tempat kerja atau di kampus atau dimanapun, kok kayaknya nggak ada yang mengerti saya sama sekali, nggak ada yang bisa memahami diriku gitu, sehingga kita merasa sepi, nggak ada orang yang ngerti saya gitu. Nah kemudian fase yang berikutnya karena seperti itu merasa kehilangan jati diri. Menganggap bahwa semua ini selama ini saya harus berpura-pura menjadi seperti orang lain. Seperti ini bukan saya gitu. Kehilangan jati diri kita sendiri. Sehingga nanti di fase yang berikutnya, fase yang keempat, merasa semuanya menjadi lebih baik. Kalau yang sebelumnya ini kayak tegang gitu ya. Kayak tegang gitu. Di fase yang keempat, kurvanya itu menjadi lebih landai. Artinya kita sudah bisa menyesuaikan diri, sudah bisa menempatkan diri kita di dalam masyarakat, di dalam fenomena atau juga kebiasaan-kebiasaan di dalam kehidupan orang-orang yang lebih dewasa. Nah, ini penting, Bante ingin sampaikan caranya, cara untuk menghadapi quarter life crisis. Kalau Anda belum menghadapi, nanti siap-siap. Kalau memang Anda sedang menghadapi, ya caranya ini penting untuk kita pahami bersama. Yang pertama yaitu sabar, ya. Nah, karena proses itu pasti ya akan terus berjalan. Namanya proses itu seperti tadi Bante sampaikan, nggak lebih dari 3 hal, muncul, berkembang, lenyap. Ya sudah, hadapi saja dengan sabar. Nanti kalau kita sudah hadapi dengan sabar, ya nanti lama-lama kita bisa mengatakan pada diri kita sendiri, oh ternyata saya bisa ya. Ternyata fenomena ini juga berlalu begitu saja ya. Tapi ketika kita menghadapi itu rasanya aduh berat sekali. Tapi ketika dihadapi, dijalani nanti lama-lama kalau kita jadi orang sabar, begitu sudah selesai, oh ternyata saya bisa melewati ini, gitu. Nah, kemudian hadapi dengan sabar dan juga tenang. Kalau Anda pernah melihat akuarium gitu ya, kalau ikannya dia gerak ke sana kemari nggak ada filternya, ya tentu akuarium itu keruh. Karena keruh, kita nggak bisa melihat isinya itu dengan jelas. Coba kalau akuariumnya itu jernih, airnya jernih, ya kita bisa melihat dengan jelas. Gitu. Sama di dalam kehidupan kita, kalau misalkan pikiran kita keruh, tidak ada kesabaran, sehingga nggak ada ketenangan, tidak tenang, pikirannya keruh, nggak bisa melihat secara jelas. Sehingga kalaupun kita membuat keputusan, keputusan itu barangkali nanti akan membuat kita malah menderita, karena keputusannya kurang tepat. Gitu. Itu yang pertama, cara yang pertama. Cara yang kedua, tidak menjadikan orang lain sebagai satu-satunya
penentu kebahagiaan kita. Kenapa Bante? Tadi Bante sudah sampaikan bahwasanya kita berhak bahagia oleh dan dari diri kita sendiri. Orang lain ngomong A, orang lain ngomong B, itu belum tentu sesuai dengan diri kita. Orang lain sukses di bidang A, orang lain sukses di bidang B, itu juga belum tentu sesuai dan cocok dengan diri kita. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak terlalu mengikuti standar yang dibuat oleh lingkungan. Standar lingkungan itu seperti apa, Bante? Usia sekian harusnya sudah lulus SMA. Usia sekian harusnya sudah lulus kuliah. Misalkan usia 22 harusnya sudah lulus kuliah, 23 sudah harus lulus kuliah. Wah, ini saya 24, ini sudah semester 12. Kok saya belum lulus-lulus gitu. Padahal standar yang dibuat masyarakat, konstruksi sosial itu belum tentu cocok dengan diri kita juga. Usia sekian harusnya sudah menikah. Usia sekian harusnya sudah punya anak. Kok saya belum menikah ya? Jangankan menikah, jodoh aja ini kemana ini jodohnya? Harusnya usia sekarang sudah punya anak. Tapi sekarang usianya sekian kok saya belum punya anak. Aduh, jadi membuat kita menderita. Ya, itu yang ketiga, tidak terlalu mengikuti standar yang dibuat oleh lingkungan. Yang keempat, mengubah pola pikir. Jadi mengubah pola pikir itu maksudnya sebagian orang menganggap quarter life crisis ini sebagai ancaman. Menganggap quarter life crisis sebagai ancaman yang membuat kita, aduh ini musuh yang harus dilawan. Tapi karena Bante ingin sampaikan menjadi cara berpikir Buddhis, ya menghadapinya dengan cara berpikir Buddhis, ya kita ubah pola pikirnya. Alih-alih ini sebagai ancaman, kita anggap ini sebagai fase pendewasaan. Orang menjadi lebih dewasa kalau dia pernah melewati satu fase yang sulit. Kualitasnya akan menjadi lebih baik kalau dia pernah melewati masa sulit. Kalau seseorang nggak pernah melewati masa sulit, kualitasnya menjadi kurang. Ya, hanya orang-orang yang bisa melewati perkalian, pembagian, makanya dia bisa naik kelas. Kalau dia nggak pernah tes mengikuti yang sulit-sulit ini, ya dia nggak akan naik kelas. Dan orang-orang yang punya kualitas yang baik, yang bisa masuk di perguruan tinggi yang baik. Tapi kalau dia nggak bisa, berarti kualitasnya kurang, gitu ya. Jadi kalau kita nggak pernah melewati masa sulit, ya kita nggak akan pernah jadi dewasa. Ya, itu yang keempat, mengubah pola pikir. Alih-alih menganggap ini ancaman, kita anggap ini sebagai fase pendewasaan. Nanti kalau sudah bisa melewati, kita akan menjadi orang yang lebih baik, lebih berkualitas dari sebelumnya. Itu yang kelima, melihat dari sudut pandang yang lain. Jadi biasanya orang menganggap ini dari sisi negatifnya, sisi buruknya. Sekarang kita anggap ini sebagai dari sisi positifnya, dari sisi baiknya. Bahwasannya ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Seringkali kita selalu melihat keluar, membandingkan diri sendiri dan orang lain. Di sisi ini, di fase ini, mungkin kita lebih banyak menyendiri, merenungkan. Kita lebih banyak melihat ke dalam diri kita sendiri. Kurang saya apa sih? Kelebihan saya apa sih? Yang kurang ini barangkali bisa saya perbaiki. Yang lebih ini barangkali bisa saya maksimalkan. Sehingga kekurangan kita bisa kita atasi, kelebihan kita bisa kita maksimalkan. Ya, oh saya punya kelebihan ini. Yaitu kalau dioptimalkan, dimaksimalkan akan menjadi satu kesempatan bagi kita untuk menjadi lebih maju. Gitu. Dan yang berikutnya adalah tidak membandingkan diri sendiri dan orang lain. Ya, setiap orang kan unik. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Punya bakat dan minatnya masing-masing. Jadi yang berikutnya cara ini adalah tidak membandingkan diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir adalah memahami sumbernya. Ini sumbernya dari mana?
Maka ajaran Sang Buddha di dalam 4 kebenaran mulia itu ya, kalau kita ketemu dengan penderitaan, yang kedua ada sebabnya. Kita pahami sebabnya dulu, gitu loh. Jadi kalau kita nggak tahu sebabnya, gimana kita mau mengatasi? Ya, pahami sebabnya, pahami sumbernya. Sumbernya apa? Sesungguhnya sumbernya adalah pikiran kita sendiri. Ya, karena ini penyakit batin, karena ini penyakit mental, sumbernya ya adalah batin atau mental atau pikiran kita sendiri. Ya, pikiran kita sendiri. Maka Sang Buddha pernah sampaikan ada satu syair di dalam Dhammapada, bahwasanya luka dan penyakit macam apapun itu dapat disebabkan oleh orang yang saling bermusuhan. Tetapi pikiran yang diarahkan secara salah akan melukai seseorang jauh lebih berat. Artinya kalau pikiran kita diarahkan secara salah, yaitu akan menjadi sumber penderitaan yang jauh lebih berat. Kemudian ada satu khotbah namanya Bhaddekarata Sutta. Ini mungkin sering dibaca juga ya. Bhaddekarata Sutta di Parita itu kalau nggak salah halaman 133, di sana disampaikan bahwasannya tidak sepatutnya mengenang sesuatu yang telah berlalu. Juga tidak sepatutnya berharap pada sesuatu yang akan datang. Apa yang sudah lampau, apa yang sudah berlalu itu hal yang sudah lampau. Kadangkala kita terngiang-ngiang, teringat hal-hal yang membuat kita sedih, membuat kita menderita terus. Jadinya di rumah nggak bisa tidur. Saudara sekalian, memang ingatan itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau kita nggak bisa melepas ingatan, kalau batin kita, ingatan kita terlalu cenderung mengingat yang sudah lampau, harus kita ingat, sebaik apapun apa yang sudah lewat itu nggak bisa diulang. Seburuk apapun yang sudah lewat, ya sudah tinggal cerita. Kita mau perbaiki lagi, dia sudah terjadi kok. Itu. Kemudian apa yang akan datang? Kita diajarkan untuk tidak terlalu memikirkan apa yang belum terjadi. Karena itu belum terjadi. Apa yang kita khawatirkan kadang-kala belum tidak sesuai. Yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita takutkan. Sehingga ajaran Sang Buddha mengajarkan kita untuk berpikir saat ini menghadapi apa yang saat ini sedang muncul, berkembang, dan lenyap. Nah itu ya. Jadi saudara sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai muda-mudi ini yang barangkali Anda sedang berhadapan dengan diri sendiri di dalam masyarakat, berhadapan dengan fenomena-fenomena batin yang membuat kita menjadi dilematis untuk membuat pilihan-pilihan, untuk menentukan pilihan-pilihan, dan kita harus beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kadangkala di situ timbul problematik, dan itulah kadangkala yang barangkali disebut sebagai quarter life crisis. Nah, oleh karena itu sebagai generasi muda Buddhis perlu kita punya cara berpikir Buddhis bahwasanya apapun itu, ya itu adalah kebenaran hidup yang hendaknya kita anggap itu sebagai satu realita kehidupan, kalaupun menghadapinya bukan dengan kebencian, bukan menolak, semakin meronta, kita sendiri akan semakin menderita. Lalu bagaimana Bante? Ya kita hadapi saja. Ya kita hadapi saja, amati apa yang muncul, berkembang lenyap. Dan juga tidak terlalu mengarahkan ingatan kita pada apa yang sudah lewat, dan juga tidak terlalu melekat pada apa yang belum terjadi. Nah, itu adalah apa yang ingin Bante sampaikan pada kesempatan sore hari ini berkenaan dengan menghadapi quarter life crisis dengan cara berpikir Buddhis. Semoga saudara-saudara sekalian bisa memahami apa yang disampaikan ini. Semoga bisa bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa diaplikasikan, bisa diterapkan, sehingga kita menjadi umat Buddha, bisa menjadi generasi muda Buddhis yang bisa memberikan atau juga
memiliki kualitas dan cara berpikir Buddhis. Ini ya semoga semuanya semakin maju di dalam Dhamma. Akhir kata Bante tutup, Sabbe Sata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana atas Dhamma Desana yang telah dibawakan oleh Bante Jirajayo. Semoga kita semua bisa semakin maju dalam Dhamma ajaran Sang Buddha. Untuk selanjutnya, apakah masuk ke sesi tanya jawab ya Bante? Oke, teman-teman yang hadir, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Silakan. Oh iya sih. Tes. Selamat sore, Bante. Sore, Bante. Ya, selamat sore ya. Perkenalkan, Bante, nama saya Kevin. Kevin ya. Saya mau tanya, Bante. Kita kan hidup di lingkungan masyarakat yang punya background yang beda-beda. Terus perkembangan setiap orang itu punya pengalaman yang beda-beda, terus apa yang mereka hadapi kan pasti beda-beda ya, Bante. Terus terkait dengan standar yang tadi dibilang di lingkungan masyarakat, Bante. Sebenarnya bagaimana sih kita menanggapi benar dan salah di lingkungan masyarakat, Bante? Karena mungkin ada orang yang berpikir kayak sesuatu yang benar itu adalah sesuatu yang sudah biasa terjadi atau sudah dilakukan. Namun ketika ada satu perubahan seperti kayak kita tahu sendiri lah perkembangan teknologi sangat sangat dinamis. Apapun yang berkembang sekarang itu sangat cepat gitu loh, Bante. Jadi mungkin ada sesuatu yang lebih benar dibanding sesuatu yang sudah pernah terjadi gitu loh, Bante. Jadi bagaimana sih cara kita menanggapi benar dan salah di masyarakat? Karena menurut saya banyak banget orang-orang itu yang punya background yang beda, cara pemikiran yang berbeda. Jadi gimana sih cara kita menanggapi itu, Bante? Terima kasih, Bante. Ya, baik. Terima kasih Kevin ya atas pertanyaannya yang cukup bagus ya, berkenaan dengan bagaimana menghadapi dan sebetulnya menentukan standar mana yang benar gitu ya. Dan standar yang sudah dibuat ini benar enggak sih meskipun ini sudah dianggap atau dipegang oleh masyarakat pada umumnya gitu ya. Kadangkala kebenaran kan hal itu dianggap benar kalau sudah menjadi kesepakatan umum gitu ya. Nah, kalau dari cara berpikir Buddhis, bahwasanya Sang Buddha sudah sampaikan, ya, jangan percaya begitu saja. Ehipasiko kan ya, jangan percaya begitu saja terhadap desas-desus, kemudian tradisi, kepercayaan turun-menurun yang sudah dipegang dari bahkan buku atau juga dikatakan oleh gurumu sendiri. Kalau itu tidak dibuktikan oleh diri kita sendiri. Kemudian kalau kita buktikan dengan diri kita sendiri, bahwasannya memang itu bermanfaat, membawa kemajuan bagi diri kita sendiri, ya boleh itu untuk dilanjutkan. Tapi kalau misalkan itu tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri, terutama tidak membawa kemajuan, justru membawa keruntuhan, membawa kemunduran, ya tidak perlu dilanjutkan gitu. Karena pada dasarnya kita menjalankan kehidupan itu ya untuk diri kita sendiri, meskipun kita harus bersosialisasi dengan banyak orang di luar sana. Ya, meskipun banyak orang di luar sana, ya pada dasarnya nantinya orang-orang itu tidak akan bertanggung jawab kok atas apa yang kita tentukan sendiri gitu ya. Kita sendiri yang akan bertanggung jawab kok gitu. Kalau saya mengikuti Anda, kalau saya tidak bahagia, apakah Anda akan bertanggung jawab untuk hidup saya? Juga tidak gitu. Jadi kita yang bertanggung jawab atas apa yang kita pilih sendiri. Kita juga akan bertanggung jawab apa yang akan kita tentukan untuk kehidupan kita di masa mendatang. Nah, oleh karena itu, ya tidak perlu terlalu menjadikan orang lain, omongan orang lain, kesepakatan umum itu menjadi satu-satunya kebenaran. Barangkali kita juga perlu menyelidiki, melihat, dan juga
membuktikan dari berbagai sumber gitu ya. Mana sih yang lebih cocok dengan diri saya? Mana sih yang lebih sesuai dengan bakat saya, sesuai dengan minat saya, sesuai dengan passion saya begitu. Kalau itu memang sesuai dan membawa kemajuan, kenapa tidak gitu. Tapi kalau ini sudah menjadi kesepakatan umum, tapi untuk diri saya sendiri aja ini nggak sesuai, ya nggak perlulah. Karena apa? Ya tadi sudah Fante sampaikan, mereka nggak bertanggung jawab untuk kehidupan kita kok pada dasarnya. Gitu ya. Saya kira begitu, Kevin. Cukup Bante, terima kasih banyak. Ya. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada? Selamat sore Bante, perkenalkan saya Elvina. Elvina ya. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan tuh yang berkaitan dengan tadi yang kita tidak usah memikirkan masa lalu dan juga tidak usah terlalu memikirkan masa depan. Nah, sedangkan waktu dari kecil itu kan juga sudah ditanyain cita-cita kamu apa. Nah, itu kan kita sudah harus memikirkan jauh ke depan. Nah, terus waktu sekolah atau mungkin waktu kuliah itu juga kita harus disuruh membuat visi misi, terus tujuan ke depannya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, itu tapi biasanya kan yang kita bikin itu masih seputar hal-hal duniawi gitu, Bante. Nah, misalnya kita mau mengejar itu, misalnya harus memiliki penghasilan sekian ratus juta, harus memiliki mobil mewah, memiliki rumah, dan lain-lain. Tapi yang tadi Bante sampaikan kan itu akhirnya akan menimbulkan kayak penderitaan gitu, Bante. Nah, itu solusinya kira-kira gimana? Sedangkan kayak mungkin harus menjalani kehidupan suci sebagai agama Buddha, kayak gitu-gitu kan juga masih belum memungkinkan gitu, Bante. Jadi kayak dilemanya, apakah kita harus tetap mengejar goal kita yang akan menimbulkan penderitaan itu, atau ya udah kita terima aja terus. Tapi kalau misalnya mau mengikuti agama Buddha yang 100% menjalankan kehidupan suci kan juga nggak mungkin gitu, Bante. Jadi kayak solusinya gimana gitu, Bante. Terima kasih. Ya, Elvina ya. Iya. Oke. Menarik, pertanyaan sangat bagus ya berkenaan dengan yang tadi sudah disampaikan. Salah satu sumber penderitaan itu kalau kita terlalu mengingat apa yang lampau gitu, dan juga terlalu melekat pada apa yang belum terjadi. Dan pada dasarnya apa yang sudah lampau itu kan sudah lewat gitu ya. Yang buruk nggak bisa diperbaiki lagi, sudah terjadi. Yang baik nggak bisa diulang kembali gitu ya. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwasannya waktu kecil ditanya cita-citamu jadi apa. Nanti tapi beranjak dewasa, beranjak gede mungkin Anda usianya 20-an tahun, kok kayaknya dulu cita-citanya ingin jadi ini, tapi beranjak dewasa kok kayaknya sekarang apa sih cita-cita itu? Gitu ya. Udah pokoknya yang penting sekarang jalan aja lah. Yang penting saya kuliah ya udah jalan aja lah gitu. Kayak nggak mikir lagi cita-cita itu gitu ya. Tapi ketika kecil, ditanya cita-citanya pengen jadi ini, cita-citanya pengen jadi itu. Ketika beranjak dewasa, aduh cita-cita ini apa sih gitu. Nah, jadi berkenaan dengan hal ini, bahwasannya solusinya adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai umat Buddha, ya, terutama sebagai umat Buddha, kehidupan suci sebagai seorang pabajita itu adalah pilihan, dan juga kehidupan Anda sebagai seorang perumah tangga itu juga pilihan. Di dalam agama Buddha, bahkan untuk belajar ajaran Sang Buddha itu tidak harus menjadi umat Buddha kok. Ya, mungkin barangkali di keyakinan lain, Anda harus beragama ini, Anda harus mengikuti ajaran ini. Gitu. Tapi kalau di ajaran Sang Buddha, bahkan Anda tidak perlu menjadi umat Buddha secara KTP ya, secara hukum gitu. Anda tidak perlu menjadi umat Buddha untuk belajar ajaran Sang Buddha kok. Yang penting Anda punya cara berpikir Buddhis dan Anda mengerti Dhamma, nah, itu malah lebih cocok, itu malah lebih
baik daripada Anda yang beragama Buddha secara KTP, tapi pola pikir, tingkah laku itu juga tidak mencerminkan itu sebagai agama Buddha. Ya, tadi juga ditanyakan bahwa dilemanya, bisa diulang dilemanya? Maksudnya dilemanya itu kalau misalnya kita harus mengejar cita-cita kita itu, nanti apakah kita akan menuju ke penderitaan gitu, Bante? Ya, yang dimaksud adalah melekat itu. Ya, melekat itu ya kalau terlalu melekat gitu ya. Kalau terlalu melekat itu namanya ambisius. Jadi segala sesuatu yang terlalu itu memang nggak baik gitu ya. Makanya tema Waisak kemarin itu dikatakan moderasi. Moderat itu kan jalan tengah. Nah ini Sang Buddha juga sudah sampaikan, ya jalan tengah, tidak terlalu ambisius. Kalaupun Anda punya visi, punya cita-cita, punya asa, punya aspirasi, silahkan. Dikejar juga silahkan gitu ya. Tapi yang paling penting Bante sampaikan tadi, bahwasanya harus disertai dengan usaha. Punya visi ini Bante, punya visi itu Bante, disertai dengan usaha. Kalau nggak ada usaha, nantinya yang muncul adalah depresi, punya hayalan, punya cita-cita, punya harapan, tapi kok nggak tercapai-capai ya Bante? Orang nggak diusahakan kok, orang nggak diperjuangkan kok. Maka paling penting bukan hanya punya angan-angan, bukan hanya punya cita-cita, tapi ada usaha yang menyertainya. Gitu. Tadi Bante sampaikan, sebetulnya cita-cita itu nggak penting, angan-angan juga nggak penting. Yang penting apa? Usahanya. Maka diajarkan oleh Sang Buddha tadi Bante sebutkan di dalam Bhawana Sutta itu perumpamaan induk ayam itu ya, dia punya 10 atau 12 butir telur gitu. Dia mengharapkan anak-anaknya itu mendorong cangkangnya dengan paruh atau apa cakarnya begitu dari dalam sehingga ayam itu bisa menetas. Tapi dia nggak rami, ya mau sampai kapanpun ya nggak akan menetas gitu. Tapi yang lain lagi, dia tidak mengharapkan, dia tidak mendoakan, dia tidak membuat aspirasi apapun, nggak membuat pernyataan semoga dan lain sebagainya, tapi dia diam aja, tapi langsung dia berusaha, dia arami begitu, selama 21 hari kurang lebih, pasti telur itu akan menetas. Gitu. Ya. Jadi kalau memang kita ambisius, tapi nggak ada usahanya, ya memang depresi yang tadi Anda sebutkan, apakah nanti nggak menderita? Ya menderita, depresi yang muncul. Karena ada harapan, ada angan-angan, tapi nggak ada perjuangan. Gitu. Silahkan punya angan-angan, silahkan punya harapan, tapi landasi dan sertai dengan perjuangan. Perjuangan lebih penting. Makanya di dalam kehidupan sebagai umat Buddha, Anda punya teori dan apapun itu juga penting. Yang paling penting teori itu disertai dengan praktiknya. Saya kira begitu ya untuk Saudari Elvina. Ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya baik, terima kasih Bante. Baik, terima kasih Bante. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Bante. Nah, boleh silakan. Ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, maka sesi tanya jawab akan kita tutup sekarang. Baik, sesi tanya jawab akan kita tutup sekarang. Terima kasih Bante.